Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Wahidur Rahman, kelas D4 Teknik Elektronika, semester ke-5. Sekarang pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Kendali Digital. Namanya adalah Self-Balancing Robot atau robot yang bisa seimbang sendiri. Bagaimana lanjutannya? Simak video berikut ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat self-balancing robot dengan metode PID sebagai kendali keseimbangan. Berikut adalah apa yang akan kita bahas pada video ini, yaitu tujuan bagaimana seharusnya plan ini ditujukan, seperti deskripsi alat bagaimana plan ini bekerja. Terus tentu saja sebelum mengassemble plannya kita butuh tes komponennya, biar komponen-komponen dirasa baik untuk dijadikan plan. Lalu ada desain ZN2. Desain ZN2 ini berguna untuk mencari parameter pertama dari PID. Lalu yang terakhir adalah uji gangguan. Setelah kita mengatur-ngatur parameter PID-nya, kita akan uji gangguan plan ini. Baik, lanjut. Pertama adalah tujuan. Tujuan dari self-balancing robot tentu saja dapat mempertahankan kemiringan robot sebesar 0 derajat atau tegak lurus terhadap permukaan bumi di bidang yang datar. Jadi walaupun disenggol-senggol, robotnya akan tetap mengkompensasi hingga dia berdiri tegak. Nah, seperti itu. Deskripsi alat. Jadi, plan ini bekerja dengan cara menyeimbangkan posisi robot pada satu titik. Saat balancing robot condong ke depan atau miring ke kiri, bisa lihat di gambarnya itu, maka yang perlu dilakukan adalah motor akan memutar searah jarum jam, sehingga balancing robot beroda 2 akan berputar ke arah belakang. Nih, kalau dari sini ke sini ya. Begitu pula sebaliknya. Gaya yang digunakan untuk menyeimbangkan dihasilkan dari putaran roda. Sensor MPU 6050 akan membaca posisi robot dan posisi ini akan dibandingkan dengan set point. Ketika sudutnya lebih atau kurang dari 0 derajat, maka Arduino akan mengendalikan arah motor yang sinyalnya telah didrive oleh L298N. L298N ini adalah driver motor ya, perlu tahu. Simpangan sudut ini disebut juga error. Nah, error inilah yang kemudian akan diolah dan dikendalikan oleh sistem kendali PID sehingga memiliki ketahanan akan gangguan. Seperti itu. Lanjut. Sebelum kita masuk ke bagaimana penyusunan plannya, kita harus tahu dulu nih blok diagramnya seperti apa. Nah, blok diagramnya adalah seperti ini. Set point. Set point-nya 0 derajat karena kita pengen si robot ini tegak lurus terhadap bumi kan, berarti set point-nya adalah 0 derajat. Masuk ke summing point dan di sini ada controller. Kita menggunakan controller Arduino Uno dengan driver motor L298N. Lalu masuk ke aktuator. Aktuatornya adalah motor, lalu aktuator manipulatornya adalah roda. Lalu di-feedbackkan menggunakan sensor MPU 6050. Sensor MPU 6050 ini adalah sensor accelerometer dan gyroscope yang memiliki 3 DOF or Degree of Freedom, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pada praktek kita kali ini kita hanya menggunakan sumbu X-nya dari sensor MPU 6050. Seperti itu. Lanjut, ya, inilah wiring diagramnya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah L298N atau driver motornya. Di sini adalah Arduino Uno sebagai microcontroller utama dari plan ini. Lalu di sini adalah sensornya MPU 6050. Nah, di sini L298N terhubung dengan Arduino Uno dan juga begitu MPU 6050. Masuk ke power source. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tes komponen, membuktikan agar komponen ini layak dipakai untuk dijadikan plan di self-balancing robot ini. Baik, pertama adalah sensor dari
sensor MPU 6050. Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini saya nggak nggak ngetes Arduino. Kenapa? Karena kalau Arduino rusak, ini nggak bakal bisa dites lagi ya, nggak bisa bakal dites MPU 6050 dan lainnya nggak bakal dites. Jadi saya skip tes Arduino karena sudah bisa dibilang Arduino bisa dijalankan, kalau ini bisa dijalankan gitu. Baik, ini teman-teman programnya, kalau misalnya teman-teman ingin coba di rumah bisa di copy. Lalu ini hasilnya ya, hasil pertama kali dicoba, respon di serial motornya. Nah, berikut ada videonya bagaimana mengetesnya. Ya, jadi terlihat saat digoyang-goyangkan, di grafiknya pun ikut bergoyang seperti itu. Jadi bisa dibilang MPU 6050 ini bisa dipakai dan cocok untuk digunakan di salah satu balancing robot ini. Selanjutnya yang kita akan tes adalah L298N. Ini adalah driver motor dan motornya sendiri. Tentu saja kita nggak bisa ngetes driver motor tanpa motornya seperti itu kan. Lanjut. Ya, begini teman-teman, kita hanya mengetes menjalankan si motor ini. Bisa lihat dulu. Ini sketchnya atau program di Arduino. Terus ini adalah videonya. Kita lihat bahwa motornya berputar. Jadi bisa dibilang driver ini cocok untuk digunakan atau tidak ada masalah pada driver ini. Seperti itu. Lanjut. Realisasinya pertama kita akan menggunakan desain ZN2 dulu. Nih, perlu diketahui teman-teman, ZN2 adalah Ziegler-Nichols tipe 2. Nah, bagaimana Ziegler-Nichols tipe 2 ini bekerja? Jadi pada Ziegler-Nichols 2 ini kita menaikkan KP-nya hingga respon yang diberikan pelan itu berosilasi dengan periode yang tetap. Nah, seperti teman-teman, nah kita lihat bisa di sini walaupun amplitudenya agak kadang-kadang sedikit naik, kadang-kadang sedikit turun, tapi mayoritas amplitudenya dan frekuensinya bisa dilihat sama seperti itu. Didapatkan untuk KCR-nya didapatkan 100 ya, KCR-nya 100 dan PCR-nya itu adalah periode antara satu gelombang dan gelombang lain. Periode gelombangnya ada 14 pixel. Nah, setelah dihitung-hitung menggunakan rumus, didapatkan parameter KP sebesar 60, TI sebesar 0,115, dan TD didapatkan 0,0284. Tapi teman-teman, parameter ini tidak cocok dengan dengan plan ini, karena kita perlu mentuningnya agar bagaimana bisa parameter ini membuat si robot ini berdiri tegak ya. Nah, tapi setelah dicoba parameter ini kurang bisa membuat si plan ini berdiri tegak. Makanya kita tuning, akhirnya didapatkan KP-nya 0,1, TI-nya 0,0007 dan TD-nya 1,7. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengimplementasian dari parameter PID ini di sebuah video. Baik. Selanjutnya adalah uji gangguan dari parameter tadi. Ya. Itu ada serial plotternya.
Nah, begitu teman-teman perancangan dari self-balancing robot. Sekian video penjelasan proyek mandiri sistem kendali digital pada kali ini. Saya tahu plan ini masih banyak kekurangan, maka dari itu semoga video yang saya buat ini akan menjadi ide untuk penemuan plan selanjutnya. Saya Azhar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.